Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Didasarkan pada Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalimat ini ditujukan kepada orang-orang yang bersedia meresponi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memakai istilah kepada mereka adalah orang-orang kecil yang memperoleh hikmat Allah dalam Matius pasal 11 ayat 25. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap tulus, rendah hati, terbuka terhadap kebenaran. Kepada mereka Tuhan menjanjikan kelegaan yang sejati. Pada waktu itu mereka hidup di dalam himpitan ekonomi yang sangat berat. Mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa karena berada dalam penguasaan penjajah Romawi. Mereka harus dipaksa membayar pajak yang tinggi. Pemungut cukai juga menetapkan pajak yang jauh lebih besar dari ketentuan pemerintah. Belum lagi beban dalam bidang keagamaan. Dengan banyaknya peraturan, bahkan sampai kepada hukum yang sekecil-kecilnya mereka harus patuhi. Itu membuat mereka sangat menderita. Menurut catatan sejarah, para ahli Taurat zaman itu membuat 300 peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang, dan ini membuat beban yang sangat memberatkan. Seorang penafsir Alkitab, William Barclay, mengatakan bahwa orang Yahudi hidup di tengah-tengah suatu hutan peraturan yang mengatur setiap kelakuan. Adalah suatu kesulitan tersendiri bagi orang yang sederhana untuk menghafal serta melakukan semua peraturan itu. Kepada mereka Tuhan ingin memberikan kelegaan yang sejati. Sama sekali bukan bermaksud agar mereka hidup bebas atau hidup liar, tetapi Yesus ingin memberikan hidup yang baru, yang sama sekali berbeda dengan yang lama, yakni hidup di dalam anugerah-Nya. Tuhan Yesus tidak berkata, "Marilah kepadaku dan kamu tidak akan menanggung apapun lagi." Tuhan tidak pernah memberikan janji palsu. Tuhan juga tidak menawarkan hal-hal yang tidak benar. Yang Tuhan ingin lakukan adalah menyingkirkan satu beban dan menggantinya dengan beban yang lain. Dia akan menyingkirkan kuk dosa untuk memberi kita kuknya sendiri. Pikulah kuk yang kupasang. Tetapi kuk Tuhan tidak sama dengan kuk kita sebelumnya. Kuk Tuhan Yesus adalah kuk yang enak. Kata enak di sini berarti nyaman, memuaskan. Malahan ini adalah kuk yang menyenangkan untuk dipakai. Hal ini pasti akan dialami bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Berbagai masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dari yang ringan sampai yang kita anggap berat. Dari yang biasa sampai yang luar biasa. Ada masalah yang sebentar saja ada kemudian selesai. Tetapi juga ada masalah yang sampai saat ini pun belum usai. Masalah itu sangat bervariatif. Bisa karena penyakit atau terpapar virus COVID. Bisa berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berimbas pada masalah ekonomi keluarga. Bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, masalah keharmonisan rumah tangga atau keluarga, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut membuat kita mengalami keletihan atau kelesuhan secara batin atau spiritual. Semua itu membuat kita merasa beban hidup kita
menjadi sangat berat. Ibarat kita sedang memikul satu beban yang beratnya berkali-kali lipat melebihi kemampuan kita dan membuat kita tidak berdaya sama sekali. Kepada kita Tuhan juga menawarkan hal yang sama, yakni kelegaan yang sejati. Datanglah kepadanya, rendahkan hati, niscaya kita pasti akan mengalami kelegaan sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.